Top FM. More music variety. Top. 95.1 Radio Top FM Bumi Ayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Oke, dan masih di Selasa Berkelana untuk kesempatan hari ini di 8 September 2020 tentunya masih di tema yang sama, yaitu ada Bincang ekonomi kreatif. Bener banget ya. Oke, dan ternyata nggak kerasa juga waktunya tinggal kurang lebih setengah jam lagi. Iya benar banget. Kayaknya baru tadi ya mulai ya. Kok udah banyak sih. Iya, emang ketika kita bicara terlalu enjoy jadi nggak kerasa waktunya. Yaudah, kita juga masih buka untuk yang mau bertanya-tanya. Yuk langsung aja bisa di 0856 0037 dan di Facebook juga kita ada live-nya, Facebook Top FM Bumi Ayu. Nah, kita lanjut lagi ke perbincangan kita di kesempatan malam hari ini, yaitu tentang ekonomi kreatif. Oke, ini ada satu pertanyaan nih ya dari Arifin. Dia lagi streaming juga dari Purwokerto. Halo teman-teman di Purwokerto, semoga sehat selalu. Ini dari Arifin, bagaimana kita dapat selalu berinovasi dalam membuat suatu produk sehingga bisa memunculkan tren di masyarakat. Bagaimana cara kita berinovasi dan itu bisa menjadi hal baru atau kayak bisa menjadi tren baru gitu di masyarakat. Silakan dari Mas Fajar dulu mungkin. Atau Mas Budi. Oke, Mas Fajar silakan. Ya, kalau menurut saya bersama teman-teman memanfaatkan ruang sekitar sebagai tempat belajar ya, sekalian buat referensi juga. Seperti contoh Gula Semut itu kami berkunjung menyaksikan secara langsung pembuatan proses gula semut, kami tulis. Kebetulan saya juga sama teman-teman itu bikin website namanya racau.co. Oke. Terus kita tulis, kita rekam, kita kaji, terus sehabis itu kita upload. Di-upload di YouTube atau di website kita. Di website. Iya. Oke. Nah. Jadi benar-benar budaya kolaborasi ya. Iya. Terus gimana Mas? Habis itu ya mungkin itu saja cukup. Oke. Mungkin masih deg-degan ya. Ceritain pengalaman sendiri gitu. Oke, slow aja. Di sini kita cuma berbincang santai kok ya. Jadi santai-santai aja ya. Kalau menurut Mas siapa namanya? Sudi. Iya, Mas Sudi sendiri tuh gimana? Kalau misalkan tadi saya bukannya saya berbeda oposisi gitu ya sama Mas Fajar, tapi memang kita kan sekarang lagi masa pandemi gitu kan, dan tentunya semua orang udah pada pegang smartphone, gitu kan, udah pada pegang gadget atau apa namanya, HP dan sebagainya, laptop dan sebagainya lah. Terus kita juga ada YouTube, terus ada sosial media Instagram dan lain sebagainya. Dari situ banyak banget yang kita tuh bisa tiru. Dan tadi ada yang mengatakan ya ATM gitu, bukan anjungan tunai tapi amati, terus kemudian modifikasi gitu kan. Kayak ya kita amati apa sih yang ada di luar itu kan. Ya kita kan ada internet, kita bisa berselancar gitu kan ke luar negeri, kemana aja kita udah bisa. Itu kita amati, terus kemudian kita tiru dulu nih, ini misalkan saya nyoba bisa bikin kayak gini, bisa atau enggak gitu kan. Kalau misalkan bisa, terus kemudian terakhir modifikasi gitu kan. Jadi dengan apa yang ada di sekitar kita, apa kita bisa membuat hal yang sama atau mungkin bahkan lebih baik daripada yang kita amati tadi gitu. Oke. Iya, untuk sebenarnya ketika kita berusaha untuk menciptakan tren di masyarakat itu bukan sesuatu yang mudah. Bener banget. Pasti itu kayak hal baru juga kan buat masyarakat. Jadi kayak nggak semua orang tuh bisa nerima gitu ya. Iya, kadang butuh proses untuk pengenalan dan juga bisa menjadi tren. Tentunya tren yang baik dan juga menarik butuh proses dan juga waktu ya kan. Bener. Dan tentunya untuk menciptakan tren yang bagus, untuk menciptakan karya yang baru gitu, pasti kan kita butuh yang namanya wawasan kan. Karena nggak cuma kita dari satu sumber terus oke, kita bikin ini gitu kan. Kita harus dari
beberapa sumber, harus dari beberapa perjalanan untuk menemukan formulasi atau produk yang tepat gitu kan. Iya bener banget ya. Yaudah, untuk yang tadi menciptakan tren, ya sebenarnya kita bisa selagi kita berusaha. Benar. Terus kalau misalkan orang mau usaha itu kan butuh yang namanya modal ya Ki ya. Mhm. Nah menurut kalian gimana sih, perlu nggak sih sebenarnya, apa iya yang namanya usaha itu harus butuh duit yang banyak gitu? Menurut saya ya enggak cuman materi doang, cuman kayak dermis juga bisa Pak. Dermis Dermis apa itu itu? kayak kita ke teman-teman ada kerjaan nggak gitu, biasanya kayak gitu. Oh, oke. Skill ya public speaking lah itu namanya ya, iya begitu. Oke, jadi kita kayak jual skillnya kita gitu ya. Mm-mm. Oke. Kalau Mas Yudi mungkin mau Eh, nambahin Kalau tadi sih ngomongin apa tadinya? Tentang Modal. Modal, oh iya ah. modal. Maaf. Untuk modal itu sebenarnya yang paling utama itu adalah niat. ini. Ya. Iya betul. Modal Yes, paling sih, utama adalah niat. niat ya. Niat dan gak malas itu modal paling utama. Kalau misalkan bikin apapun, kalau misalkan udah punya uang pun ya, kalau misalkan males, aduh nggak bakal jadi gitu kan. Dan apalagi niatnya gitu kan. Terus kalau misalkan ngomongin modal ya finansial, tentunya itu penting. Cuma memang kalau misalkan modal awal itu kan gak harus banyak-banyak banget gitu kan ya. Benar. Apalagi kalau misalkan berbasisnya online, kita cuma butuh modal HP lah. Kalau misalkan modal HP, kemudian kuota, udah bisa bikin apa aja. Kayak misalkan tadi misalkan Mas itu kan ilustrator ya, mungkin ya kita juga lihat dulu kita harus beli Adobe-nya ya mungkin ya. Iya. Kalau misalkan yang beli gitu kan, ya kita tahu lah ada beberapa banyak banget termasuk saya gitu kan yang nggak beli Adobe gitu kan. Nah itu sebenarnya ada banyak aplikasi-aplikasi gratis lain yang mungkin udah bisa manfaatkan dan bagus juga. Oke. Dan itu ya modalnya nggak terlalu gede dan tetap bisa menghasilkan. Terus juga ada tadi saya juga tadi translator gitu kan. Nah itu modalnya apa sih? Modalnya kan skill yang kita milikin gitu ya. Benar. Kayak misal kita mau bikin usaha translator, tinggal bikin pamflet kita bahwa kita itu membuka jasa translator gitu kan. Jadi kalau misalnya membuka usaha itu ya modal penting dan paling utama itu niat sebenarnya. Oke. Berarti niat, skill, jaringan mungkin ya, biar kliennya banyak kan, dan yang terakhir cuan ya Ki ya. Iya. Bener-bener. Tadi kan untuk kita bahas apa tentang modal. Iya, tentang modal. Sebenarnya banyak hal-hal yang nggak usah modal yang terlalu tinggi juga. Memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Iya. Bener. Misalnya? Untuk sekarang misal produksi sampah sebenarnya kan lagi dikurangi. Tapi untuk yang udah beredar di luaran masih banyak. Jadi kita bisa daur ulang lagi. Bener-bener. Dan itu bisa kita jual secara online juga yang nantinya dapat menghasilkan itu Pundi-pundi rupiah. Dan oh iya aku jadi ingat. Jadi tuh aku pernah tahu nggak di Brebes Utara itu ada Pulau Cemara. Nggak tahu ya. Di situ tuh ada tempat wisata. Jadi di Brebes sana itu banyak sekali yang namanya kayak wisata pulau-pulau kayak gitu. Dan di salah satunya itu ada Pulau Cemara. Dan di Pulau Cemara itu ada beberapa ukuran beberapa meter itu ada kayak paving block, tahu nggak? Oh. Iya, jadi paving blocknya itu dibuat dari plastik. Jadi plastiknya tuh dibakar, dicetak jadi paving block. Waduh. Ya nggak sih? Itu keren banget nggak sih? Jadi kita nggak usah cari yang susah-susah gitu kan kayak semen dan lain-lain. Bener. Tinggal pakai plastik yang udah terbuang gitu kan. Bener banget. Jadi itu yang namanya memanfaatkan peluang ya. Semua orang mungkin bisa tahu, bisa lihat di sosial media dan dimanapun berada, tapi nggak semua orang berani untuk mencoba gitu Ki. Iya bener banget. Dan untuk kita lanjut lagi untuk kira-kira bisnis ya. Bisnis yang cocok di masa pandemi ini. Iya nih, bisa mungkin teman-teman kalian atau kalian sendiri lagi ngejalanin bisnis apa gitu. Kalau saya digital gambar misalnya. Oke, iya. Digital. Itu gimana? Atau mungkin bisa diceritain yang tadi racau.co itu sebenarnya kontennya itu isinya apa aja gitu? Ya tulisan-tulisan yang fresh, memberitakan ya yang ringan-ringan aja, tapi buat pembelajaran bersama-sama gitu. Oke, misal nih yang terakhir diupload itu tentang apa? Judulnya? Tentang itu gula semut. Headline-nya tentang gula semut. Iya. Kalau sebelumnya?
Kalau sebelumnya ada makan gorengan di Cagar Alam Telaga Ranjing. kan Oke. gitu. Iya itu dari headline-nya sih emang ringan banget ya. Mhm. Tapi kalau misalkan kita baca mungkin kita akan kayak kita serasa berkelana di Telaga Ranjing gitu ya dan membuat kita kangen gitu. Jadi bikin makan gorengan juga. Jadi pengen ke Telaga Ranjing juga makan gorengan. Ah. Oke. Kalau Mas Yudi gimana? Kemarin sih teman saya tuh bikin startup ya. Bahasa Mm. kerennya tuh startup ya, bahasa gampangnya aplikasi Android lah ya. Mm-mm. Itu startup mungkin udah banyak beredar dari dulu, itu ada Gojek atau mungkin Grab itu kan. Tapi itu ada temenku tuh bikin yang namanya untuk wilayah Bumi Ayu dan sekitarnya gitu ya. Dan ya info-info kuliner, dan di situ juga mereka mengantarkan makanan, terus juga ada ojek juga. Itu namanya Banter kalau nggak salah itu. Banter. Jadi Banter, mereka menciptakan aplikasi. Bikin aplikasi buat di Android, terus kemudian mereka bisa dari pelanggannya itu bisa pesan lewat HP gitu. Terus Hah. kalau misalkan event-event itu ya, kalau misalkan dibilang masa pandemi, kita sebenarnya dari dulu itu udah ada yang namanya webinar gitu kan. Mm-mm. Seminar yang berbasis web itu kan, makanya ya kayak seminar kalau misalkan kita biasanya duduk di ruangan aula, terus kemudian kita dengerin duduk di bangku, terus kemudian dengerin ada pembicara di depan ngomong gitu kan, itu sekarang udah beralih fungsi, nanti beralih tempat. Kita Mm-mm. juga bisa ada yang namanya Google Meet, terus kemudian ada Iya. juga video conference yang lain. Itu kita bisa bikin event-event di situ, dan kita bisa juga kalau misalkan pengen gitu ya, kita meraup keuntungan, meskipun tentunya niatan utamanya itu kalau misalkan bikin seminar itu harus mencerdaskan bangsa, Iya. memberikan wawasan kepada Anfa'uhum linnas. ya, Wa anfa'uhum linnas. kalau misalkan cuan itu bonus. Oke, cuan itu bonus ya. Bonus. Iya benar-benar. Tapi aku baru tahu loh ada orang Brebes yang ternyata bisa bikin aplikasi gitu. Waduh, itu keren Ya ya kan kan? itu kan sama aja kayak Gojek, Grab dan sebagainya kan. Cuma bedanya mungkin mereka belum keangkat gitu kan, belum ke up Mhm. gitu. Sebenarnya bikin aplikasi itu bagi kita yang awam itu Mm-mm. ribet nggak sih? Iya, kita kan taunya pakai doang. Ah, Download dan dan pakai. di sini lokal ternyata ada yang udah bisa level otaknya udah nyampe situ gitu. Udah bisa bikin aplikasi loh. Waduh, keren parah Keren, sih. keren, Ya, keren, mungkin keren. sebenarnya masih banyak yang orang berpeluang untuk bisa menciptakan seperti aplikasi, animasi dan lain-lain, tapi dia masih malas-malesan gitu Iya, kan. atau mungkin mereka belum mau show up gitu ya. Masih untuk diri sendiri Iya, aja. dan mereka mungkin belum tahu ada acara berkelana ini. gitu. Hmm. Jadi mereka kayak bingung gitu loh mencari kiranya mereka mau pamer karyanya mereka itu di mana gitu ya. Jadi buat kalian teman-teman dari komunitas, kalau kalian mau datang di acara Selasa Berkelana ini langsung aja bisa DM di Instagramnya Selasa Berkelana, oke? Jadi Selasa Berkelana ini kita itu kayak terserah kalian lah, kalian dari mana aja. Yang penting masih lingkupnya Brebes ya. Aha. Dan kalian punya potensi apa, kalian punya komunitas apa, kalian punya usaha apa, terserah kalian. Kalian boleh profiling seenaknya di acara ini ya. Yang penting aman dan sopan ya Ki ya. Iya, bener banget. Iya, kita tadi udah bahas tentang peluang bisnis, dan kita Mm-mm. berikutnya, iya, tadi udah ada, kita bahas banyak banget modal. Iya, Peluang. terus kita belum usaha juga. Terus tadi kita juga tentang bisnis juga ya Mhm. di era pandemi dan juga anak muda zaman sekarang. Nah, sekarang kita mau ngomongin hobi nih. Haha. Iya, karena ini yang penting juga selain bisnis yaitu hobi gitu. Dan mungkin Mas Fajar dan juga Mas Yudi akan lebih terbuka kalau ngomongin hobi ya. Iya, kalau udah ngomongin hobi apalagi yang bercuan. Wah. Iya, kena deh. Dari Mas Yudi dulu mungkin ya. Kalau Mas Yudi itu hobinya apa sih? Mungkin dari tadi kita bicara itu sobat berkelana yang lagi dengerin kita di luar sana itu kayak mau tahu seperti apa sih Mas Yudi gitu ya. Mungkin bisa terbayangkan oleh mereka kalau mereka udah tahu apa hobinya Mas Yudi. Silakan. Oke, mungkin kalau misalkan Bibi ngomong soal hobi itu tadi juga udah disebutin ya. Mhm. Hobi itu ya game gitu ya, permainan Mm-mm. kita, permainan ya di HP. Ya kalau misalkan dia ngomongin hobi yang lain, paling olahraga sih kan, karena soalnya kalau misalkan meskipun pandemi gitu kan, olahraga Iya. tetap penting gitu kan, dan ya tetap menjaga kesehatan tubuh gitu sih. Kalau misalkan ngomongin hobi ya gitu aja sih. Terus hobi sebenarnya yang sangat terhalang oleh pandemi itu ketemu Mm-mm. teman. Ketemu teman. Ketemu teman adalah hobi terbaik sebenarnya.
karena kalau misalkan kita ketemu teman kita bisa bertukar informasi, kita bisa bertukar cerita, dan dari cerita-cerita orang itu kita bisa ada ide-ide gitu loh. Kalau misalkan ternyata di bidang mereka yang di sini tuh seperti ini, kalau misalkan saya bisa bawa nggak sih di bidang saya tuh kayak gimana gitu. Oke. Kayak misalkan kayak gini nih ya. Ada dunia radio gitu kan, dunia VO talent, voice over talent gitu kan. Dan saya kepikiran di dunia saya di pendidikan dan tentunya di fisika gitu kan. Apa sih kalau misalkan saya tuh bisa bawa nggak sih dunia per VO-an itu dalam fisika? Mungkin terus di luar negeri itu biasa ada namanya audiobook. Oke. Audiobook ya, buku suara. Iya, Ya gitu iya, kan. iya. Nah, di Indonesia itu belum terkenal. Dan apalagi dalam buku-buku pelajaran. Kalau di Indonesia itu baru ya kayak buku-buku novel yang baru ada audiobooknya. Dan itu mungkin saya masih wacana sih ya, Iya, membuat iya, iya. untuk audiobook untuk fisika yang tentunya bisa dipahami. Memahami fisika itu hanya dengan mendengarkan gitu lah. Benar-benar Dan kita harus juga- segera diluncurin karena kayak aku sendiri pun aku tuh tipe orang yang nggak suka baca tapi lebih suka dengerin gitu, dan aku perlu banget audiobook. Kira-kira masih lama nggak sih untuk ini Aduh. biar Mas Zudi lebih kayak dipres aja gitu ya sama aku. Kira-kira masih lama nggak sih Mas? Kalau misalkan masih lama, kayaknya masih lama sih, soalnya Oke. masih ngumpulin materi-materinya dulu, terus juga biar membawa materi yang fresh gitu ya, dan lebih gampang dicerna hanya melalui pendengaran, tidak perlu tanpa visual gitu kan. Oke, dan bicara kesehatan tadi ya Ki, jadi di RW tempat aku tinggal itu ada salah satu ibu-ibu yang dia tuh kayak ikut senam gitu kan, terus dia ngafalin gerakannya, dan setiap Sabtu dan Minggu, setiap weekend dia ngajarin senam sama ibu-ibu komplek. Nah setelah itu nanti ditarikin uang 3.000-an gitu. Iya nggak sih, itu Waduh. cerdas banget. Bener Jadi ini banget. bisa buat sobat berkelana yang di luar sana ya. Jadi ini bener-bener ini kasusnya real, nyata gitu. Jadi ini bukan masalah materialistis dan sebagainya, tapi orang-orang bener ngerasain sehat, ngerasain bener-bener mereka bermanfaat ngikutin senam itu, dan itu murah. Jadi mereka ya bayar pun mereka ikhlas-ikhlas aja gitu. Mereka senang-senang aja karena rasa itu benar-benar bagus buat tubuh mereka, terus buat kesehatan mereka, apalagi di masa pandemi kayak gini kan. Bener Ya banget, kan? kesehatan itu emang mahal gitu kan. Iya, so buat teman-teman yang di luar sana yang lagi gabut, nggak ada kerjaan, silakan temukan peluang kalian secepat mungkin ya. Apapun itu. Apapun itu. Oke, sekarang kita beralih nih ke Mas Fajar untuk hobinya. Hobi saya biasanya motret sama video Mm-mm. di sekitar. Kadang-kadang juga temen ada yang ngajakin, yuk ikut foto nikahan temen gitu. Oh, foto Sel- wedding gitu iya, ya. selain hobi juga jadi peluang cuan juga. Diajakin teman. Oke, gitu. iya. Berarti foto videografer juga. Iya itu. Terus bikin ilustrasi juga kan, gambar juga. Terus selain itu ada lagi? Ya mungkin itu aja. Iya, tapi ketiga hobi Mas Fajar itu sudah menghasilkan cuan. Semuanya ya. Iya. Waduh. Sebenarnya masih banyak juga sebenarnya hobi-hobi, kalau kita bisa kreatif dan lain-lain, banyak hobi yang bisa menghasilkan uang juga ya kan. Yang suka ngomong nih, daripada cuman ngomong ngerumpiin orang, Iya. bisa latihan nanti jadi MC atau apa, bisa menghasilkan uang. Bener-bener like, kan? bikin podcast juga ya kan. Iya bener banget ya kan. Kalau bikin podcast cari pembahasan yang menarik tentunya. Iya, sekarang bisa kok bikin podcast kita modalnya HP sama headset doang ya. Atau bikin semacam radio galau. Nanti kita videonya itu gelap gitu ya. Terus nanti dikasih gambar mic doang. Terus nanti kita upload di YouTube ya. Barangkali ada yang tertarik dan mengiklankan gitu. Iya, namanya Itu jadi juga peluang usaha. juga. Usaha. Ya, kalau bener gak sih kalau misalkan yang namanya usaha itu kan kita kayak melakukan apa sih ya? Melakukan sesuatu ke benda, dan benda itu kayak berubah gitu kan. Entah itu posisinya gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, berarti kalau memang nggak ada perubahan di hidup Anda semua pemirsa, berarti Anda belum usaha. Usaha. Iya nggak sih? Iya. Itu berarti prinsip fisika banget itu. Iya. Kalau sudah di sudut pandang fisika. Oke, kita bakalan ngobrol lagi setelah ini ya Ki ya. Mungkin untuk closing statement karena ini waktunya udah jam sangat- 9.
Iya, karena memang waktunya juga udah semakin menipis. Jadi tapi nanti tenang aja. Kita balik lagi satu segmen lagi, segmen Iya. terakhir. Segmen terakhir. Dan Rizky Jangan juga, sampai lolos. Iya bener banget. Rizky juga udah siapin satu buah musik bagus ini. Waduh, keren banget sih lagunya ya kan. Bisa memotivasi top ini ya tentunya. Udah langsung aja meluncurin dari miliknya Tulis, ada Gajah. 95.1 Radio Top FM Bumi Ayu, siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Setiap hari takkan ada henti-henti, ku mendengarkan musik yang trendy saat ini. Beragam hiburan dan informasi selalu ada di sini. Radio Top FM Bumi Ayu takkan pernah layu meski jauh. Oke teman-teman, dan masih di Selasa berkelana untuk kesempatan hari ini. Dan sekarang juga waktunya udah semakin menipis. Iya, Jadi udah 10 langsung, menit lagi. Untuk closing statementnya nih, kira-kira apa sih, kasih sedikit motivasi untuk mereka yang sebenarnya berpeluang untuk bisa berusaha dan juga menghasilkan uang, tapi mereka masih agak sedikit males-males gimana gitu. Benar. Kasih sedikit motivasinya, monggo silahkan. Buat orang-orang yang masih ketakutan di luar sana gitu. Ya selain buat teman-teman juga buat saya sendiri ya. Kalau menurut saya hargai 5 menit, karena bisa jadi 5 menit itu bisa merubah hidup kita. Kalau kita setia kepada hal-hal kecil, insya Allah Allah akan kasih kita kepada hal-hal yang besar. Wow. Oke, waduh. Dari tadi ditanyain ngomongnya sedikit ya, tapi pas closing statement nendang banget. Langsung ya udah. Oke, kalau Mas Zudi gimana? Kalau aku sih sebenarnya kayak kalau misalkan mau bikin usaha atau mau mulai sesuatu tuh nggak perlu kita ngelihat dari orang jauh gitu ya. Mungkin kebiasaan-kebiasaan kita yang sekedar mungkin nongkrong terus ngomong itu juga bisa jadi usaha gitu kan. Terus kemudian mungkin ya tadi ya kayak Mas Pajar juga khususnya buat saya sendiri ya, kayak misalkan kalau misalkan di rumus fisika gitu kan ya, itu ada S itu adalah W per F. Itu yaitu S itu adalah perpindahan, terus kemudian W itu usaha, F itu gaya. Jadi kalau misalkan kita itu mau lebih banyak perpindahan ya, kita itu harus berbanyak usaha, bukan berbanyak gaya. Gitu sih. Oke, kalau relate banget ya sama rumus fisikanya ya. Kalau mau apa tadi? Kalau misalkan banyak perpindahan, dia kayak misalkan kita membuat sesuatu atau kita harus kita tuh pengen dapetin sesuatu Ya. gitu kan. Kita tuh harus perbanyakin usaha kita, bukan gedein gaya gitu. Oke, gedein usaha ya. Oke. Hmm. Ya emang bener sih kalau misalkan orang gedein gaya mulu, kapan jadinya ya? Iya. Emang usaha tuh di mana-mana, walaupun ketika kita biasanya untuk para pemula yang mau mulai usaha itu nggak mungkin bisa langsung berhasil ataupun Bener, sukses. bener. Ya jadi ya setidaknya usaha dulu sampai semaksimal mungkin, dan pasti nanti bakal ada jalan kesuksesan gitu ya. Benar. Dan jangan lupa juga kita harus memperbanyak teman-teman, kita harus perbanyak sharingan, karena kayak misalkan nih ya, kayak Rizky bisa nulis, misalkan Rizky bisa bikin puisi, terus aku bisa bikin lagu. Ketika Rizky ketemu sama aku jadi lagu ya kan, aku ciptain musiknya, terus Rizky ciptain liriknya, iya nggak sih? Iya. Peluang itu sesederhana itu gitu kan. Iya, makanya kita berbanyak teman juga. Selain gitu, misal kita bahas tentang untuk teman, kita misal dalam jualan, kita juga bisa minta teman-teman untuk mempromosikan supaya nantinya Iya, benar, jadi benar, benar. lebih terkenal lagi dan juga lebih banyak jangkauan. Iya benar. Dan mengenai peluang ini juga ya, kayak misalkan kita kayak tanpa kita sadari bahwa kayak promo yang paling bagus itu the power of mouth, nggak sih? Ya nggak sih, kekuatan mulut nggak sih? Oh, Kayak iya, misal benar. ya, oke kita sekarang misalkan kita promoin jus, ya katakanlah Rizky punya produk jus, terus kita promosi ini di sosial media.
Oke, mungkin banyak yang like, mungkin banyak yang komentar gitu kan, tapi berapa sih yang beli gitu kan. Beda ketika misalkan kita lagi nongkrong bareng nih sama teman-teman. Terus aku bilang, "Ih, aku kemarin minum jusnya Rizky loh, enak banget, seger dan bisa bikin aku makin cerdas," gitu kan. Ya nggak sih, siapa coba yang nggak mau beli, ya kan? Dari sekian orang yang ada di tempat duduk kita ngomong itu, terus akhirnya mereka beli dan mereka posting, ya nggak sih? Bener banget. Jadi sebenarnya peluang usaha itu banyak banget dan Iya. cara promosinya pun sebenarnya gampang ya kan. Iya, benar. Jadi kita ketika Top ini punya nih kira-kira peluang Top ini bisa dalam hal kayak ekonomi untuk berjualan ataupun apapun itu ya kan. Jangan lupa selalu kreatif juga tentunya karena ketika kita berjualan doang kurang cukup, nggak cukup. Benar. Kita juga harus kreatif gimana caranya itu bisa lebih laku, itu bisa jadi lebih terkenal dan lain-lain. Dan ya Iya, sepertinya benar waktunya udah semakin banget. menipis. Ada kata-kata terakhir? Waduh, Iya. gimana Mungkin gitu mau kan? ada kata-kata mutiara atau apa? Silakan. Dari siapa? Mungkin dari saya sudah cukup ya. Oh, cukup. Dari Mas Oke. Dedi gimana? Mungkin tambahan sedikit ya. Oke. Ya, tadi sebenarnya kayak mau nge-highlight sesuatu tapi kelupaan gitu ya. Tadi bener banget tentang promosi. Oh. Itu kalau Kepancing. misalkan kepancing itu. Kalau misalkan kita itu mau bikin usaha, mau baru memulai usaha, kita tuh jangan malu-malu buat promosi gitu ya. Iya. Dimanapun dan kapanpun itu berada gitu kan. Kalau misalnya kita lagi di tongkrongan kita kayak tadi, terus kemudian di Instagram mungkin memanfaatkan semua sosial media, bahkan mungkin bisa juga manfaatkan yang lagi viral gitu kan. Iya, Kayak bener contohnya TikTok gitu kan lagi Iya. viral banget gitu kan. Nah, itu manfaatkan semua lini masa gitulah, semua lini sosial media itu kita manfaatkan dan jangan malu-malu untuk promosi ke semua orang gitu kan. Terus mungkin saya juga mau promosi nih ya kan. Iya, oke, boleh. Saya juga mau bikin event gitu kan, event webinar itu Pekan Ilmiah Fisika tentunya itu ya. Karena saya Oke. juga di Prodi Fisika. Untuk Pekan Ilmiah Fisika bakal balik untuk esainya juga bagi teman-teman yang mungkin nganggur di rumah nih ya. Mungkin daripada gabut mending bikin penelitian gitu. Oke. Kan ya. Habis penelitian terus bikin esainya terus dikirimin ke panitia Pekan Ilmiah Fisika. Terus juga nanti bulan Oktober bakal ada webinar dan untuk kependidikan dan juga untuk fisikanya tentunya. Murni Oke. gimana sih sebenarnya di sekitar kita itu banyak banget memanfaatkan fisika itu. Oke, kalau boleh tahu nih informasinya bisa kita dapetin di mana? Instagram atau Facebook atau kamus mana sih? Oh ya, untuk informasinya bisa dapetin di Instagram, itu ada di PIF UNES, PIF UNES ya. Akhirnya kesebut juga nama UNES. Terus juga di websitenya juga ada PIF UNES. Terus di Facebooknya juga ada seperti itu. Oke, kalau Mas Fajar berarti racau.co itu langsung aja diketik aja ya? Iya, racau.co. Oke, sama ilustrasinya bisa di YouTube mana? Hijab apa? Di Kelompok Studio. Kelompok Studio. Bareng teman-teman saya. Oke, kalau Oke. yang mau tahu ya desain ilustrasinya Mas Fajar bisa langsung di Kelompok Studio. Oke. Dan ya sebenarnya sekarang waktunya udah habis nih ya. Tentunya terima kasih untuk Bang Fajar dan juga Bang Zudi. Iya. Ya semoga nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan tentunya. Ya terima kasih untuk malam hari ini. Iya. Semakin sukses tentunya, semoga usaha-usaha dan apa yang lagi dikerjakan sekarang tambah sukses dan juga lancar ya. Amin. Dan Mbak Ya, kalau dari aku sih buat teman-teman semua di luar sana atau teman berkelana yang di luar sana, jangan lupa untuk terus, pokoknya semangat terus niatnya dikencengin lagi, terus jangan takut gagal, apapun yang ada di depan kalian hadapi sekarang juga. Bener kata Mas Fajar, 5 menit itu menentukan barangkali 5 tahun kalian ke depan gitu ya. Dan buat kalian yang mau ngobrol atau mau yang sharing tentang produk kalian, tentang diri kalian, intinya apapun tentang kalian yang itu keren, bisa langsung share aja di sini di Selasa Berkelana. Karena seperti yang tadi kita sebutin ya, bahwa kita mau berbicara, bertanya bersama siapa saja yang mau berbagi cerita, ya kan, hebat atau sederhana. Jadi bukan berarti ini pasti orang-orang yang keren doang nih yang di Selasa Berkelana. Ya iya sih benar, cuma kita kan
kita tuh menemani proses gitu ya. Kita stay di sini buat kalian yang butuh tempat atau butuh wadah untuk merangkul kalian. Kita di sini ada untuk kalian. So, buat kalian semua jangan ragu untuk gabung di Selasa Berkelana gitu. Oke, dan ya sekarang waktunya udah habis ya. Jadi terima kasih untuk kesempatan hari ini ya, Selasa Berkelana yang membicarakan tentang ekonomi kreatif. Semoga infonya Iya. tadi bisa bermanfaat dan juga menginspirasi para top ini mungkin mau bergerak di bidang ekonomi. Benar. Dan jangan lupa nanti di Selasa Berkelana minggu depan kita ada Lentera Sastra. Waduh ya nih, para yang suka menulis ataupun berpuisi, bisa Iya. banget ya. Tetap stay tune tentunya. Udah, sampai jumpa nanti minggu depan lagi. Masih bareng Mbak Sabet. dan juga Rizky. Dan akhirnya waktunya juga udah habis. Langsung aja akhir kata dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Radio Top FM 95,1 MHz. Inspirasi kita semua. Saudaraku, harapan itu masih ada. Mari kita kembali kepada 5 komitmen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harus kita pedomani dan terus diamalkan.